Shalom, yuk kita baca 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita lihat di sini bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu akan semakin melimpahi kita ya, atau berlipat kali ganda lewat pengenalan kita ya, through the knowledge of God. Semakin kita kenal Tuhan, maka semakin melimpah kasih karunia dan juga damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu bukan berarti keadaannya itu semuanya aman, tentram, oke-oke semua. Tapi damai sejahtera itu kondisi hati ya, kondisi yang seperti pagar itu membungkus kita sehingga kita bisa merasakan teduh apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Nah, dikatakan di sini kasih karunia atau anugerah itu dan damai sejahtera itu semakin melimpah kalau kita itu semakin mengenal Tuhan kita. Jadi, pengenalan kita akan Tuhan, sejauh mana kita mengenal Tuhan, sebanyak itulah kita bisa menikmati kasih karunia atau anugerah dan juga damai sejahtera yang tersedia bagi kita. Ya, kalau kita terbatas pengenalannya, tentunya kita juga terbatas menerima apa yang memang Dia sudah sediakan. Nah, kita perlu ingat Injil Yohanes pasal 1 mengatakan bahwa di ayat 16, dari kepenuhan Yesus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Lalu ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu aturan yang diberikan lewat Musa di Perjanjian Lama. Dan aturan itu begitu detail, begitu banyak. Kalau kita pelajari di Perjanjian Lama ada 600 lebih ya, berbagai macam aturan, dan tidak seorang pun yang memang yang bisa menggenapi semuanya. Tapi mereka juga ada aturan, setiap tahun ada imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus, kemudian melakukan ritual ibadahnya, sehingga dosa satu bangsa itu diampuni, dihapuskan. Dan itu berulang terus ya, setiap tahun imam besarnya datang lagi ya, melakukan ritual yang sama. Tapi di Perjanjian Baru, di kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang melakukan hal itu sekali ya, untuk kita semua. Dan itu dilakukan 2000 tahun yang lalu. Ketika dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit ya, dia naik ke surga. Lalu dia menggenapi apa yang tidak bisa dipenuhi oleh kita manusia untuk melakukan atau memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 16 ini berkata, lewat kepenuhan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita ini menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya, kasih karunia itu memang sudah tersedia. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan itu semakin memenuhi kita, menguasai kita, artinya kita mengizinkan hidup kita itu dituntun oleh Dia, dan itu prosesnya seumur hidup, maka semakin banyak kasih karunia-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita, memenuhi hidup kita, itu bentuk lain dari pengenalan kita akan Tuhan, seperti yang dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 2 tadi. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpahi kita lewat pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita kenal dengan Tuhan kita, artinya kan itu pergaulan kita dengan Dia. Semakin kita mengizinkan Dia memenuhi hidup kita, semakin banyak kasih karunia yang memang sudah tersedia itu melimpah ya bagi kita.
Ya, kalau digambarkan prosesnya itu pergaulan dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan itu membuat kita itu punya koneksi. Kita mendengar Dia berbicara. Dia mengajar kita. Firman itu mengubah hidup kita. Lalu firman yang mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita itu membuat kita berada dalam jalur yang memang Dia sediakan buat kita untuk menikmati semua kasih karunia atau anugerah yang tersedia. Dari pergaulan kita dengan Tuhan itu, kita mendengar Dia berbicara atau kita mendapatkan rema. Dari rema itu timbul iman. Nah, iman itu sebenarnya respon kita terhadap kabar baik yang diberitakan. Iman yang muncul itu, yang kemudian bertumbuh, iman itu yang menarik atau mengambil kasih karunia atau anugerah yang memang sudah tersedia bagi kita. Orang percaya di perjanjian baru ini, ya. Itu sebabnya di Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kalau kita baca perjanjian baru ini semuanya sudah telah dilakukan, ya. Jadi kalau kita bilang Tuhan berkati kita, sebenarnya atau kita berdoa minta Tuhan memberkati kita, sebenarnya itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Yang perlu diubah adalah pengertian kita bahwa di dalam Kristus kita ini sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Bahasa Inggrisnya dikatakan situ with all spiritual blessings in heavenly places, ya. Dengan segala berkat rohani di dalam surga. Saya ingat ada pengalaman hamba Tuhan, dan ini ternyata nggak hanya satu ya, yang di buku itu yang saya baca satu hamba Tuhan yang pernah melihat hal ini, mengalami hal ini. Pengalamannya ketika dia ke surga dan dia tuliskan dalam buku. Nah, tapi saya pernah di kantor tempat saya bekerja dulu, datang seorang hamba Tuhan dari Amerika dan sangat energik sekali. Dia dulu mantan angkatan darat kalau nggak salah di Amerika, badannya gede, tinggi. Dan dia cerita pengalaman dia waktu dia ke surga, ya. Saya waktu itu menerjemahkannya di persekutuan di kantor. Dan salah satu yang dia lihat waktu dia ke surga itu, dia bilang adalah satu ruangan yang isinya itu adalah onderdil tubuh manusia. Di situ ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada pembuluh darah, dan segala macam, ya, organ tubuh manusia yang dibutuhkan. Dan lalu Tuhan bilang begini kepada dia, ini tersedia setiap saat. Asalkan ada orang yang mau datang dan mengambilnya, maka dia bisa memperoleh hal itu, entah buat dia atau buat mungkin orang lain yang dia doakan. Nah, itu yang namanya iman, ya. Jadi dengan iman itu kita menarik apa yang memang sudah tersedia di surga itu. Jadi itu seperti bentuknya itu dalam bentuk rohani, tapi membuatnya itu menjelma menjadi sesuatu yang kita bisa lihat, kita rasakan dampaknya di dunia fisik, itu diperlukan iman. Nah, iman itu muncul karena kita mengenal Tuhan. Jadi memang tidak bisa tidak pergaulan dengan Tuhan, ya, mengenal Tuhan itu yang membawa kita semakin bisa menikmati semua anugerah yang Dia sediakan. Nah, dalam prakteknya kita ini kan dibesarkan di lingkungan yang berbeda-beda. Di sekolah yang kita lalui, kita diajarkan banyak hal yang memang itu merupakan buah pengetahuan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan itu memang nggak salah, ya, secara umum tidak salah. Tapi yang Tuhan sediakan bagi kita tuh bukan hanya kemampuan untuk membedakan baik dan jahat. Tapi waktu kita berubah oleh pembaruan budi kita mengizinkan Tuhan mengajar kita, mengubah kita, mengenali jalan-jalannya, maka kita bisa membedakan apa yang baik itu. Di antara yang baik itu kita bisa melihat yang berkenan kepada Tuhan.
Tidak semua yang baik, yang kita lihat baik, yang orang bilang baik itu ternyata berkenan kepada Tuhan. Sebagian yang baik itu merupakan tiruan dari iblis untuk mencoba membawa orang itu hanya melihat hal yang baik tanpa melihat sumbernya dari mana. Nah, di antara yang berkenan itu kalau kita terus belajar mengizinkan Tuhan membentuk kita bisa melihat yang sempurna. Nah, yang sempurna ini sifatnya spesifik untuk setiap orang, bisa berbeda dalam waktu yang berbeda, ya berbeda juga. Contoh misalnya di Perjanjian Lama, waktu orang Israel sudah siap mau masuk ke tanah perjanjian, kemudian dikirimkan 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian tersebut. Dikatakan mereka selama 40 hari mereka mengintai negeri tersebut. Lalu ketika kembali, 10 orang mengatakan berita yang negatif. Hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan hal yang positif. Tapi mereka kalah suara. Dan ketika saatnya buat mereka harusnya menyerbu, mereka malah memilih untuk kembali ke Mesir. Ya, coba renungkan ya. Kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita, seberapa jauh Tuhan sudah bawa kita ya. Coba lihat berapa kali kita mengalami mujizat, kita dibedakan daripada orang lain. Kita mengalami laut merah yang terbelah. Saat nampaknya mustahil, Tuhan buka jalan ya. Coba lihat ke belakang, ingat-ingat apa yang dia perbuat. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, mengalami banyak mujizat yang bahkan spektakuler, tapi kemudian ingat lagi, wah enakan di Mesir, semuanya terjamin, walaupun mereka jadi budak, mereka dengan susah payah. Dan itu kadang-kadang bisa membuat kita down ya, membuat kita sudah mendapatkan benih iman tapi tidak berbuah. Ya, ingat ketika Tuhan berkata ada seorang penabur keluar untuk menabur, maka sebagian benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri. Ya. Ini katanya orang yang mendengar firman, menyambutnya dengan sukacita, tetapi kemudian dalam proses pertumbuhannya ada kekhawatiran dan berbagai macam tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kita sudah semangat ini ya, mengikut Tuhan, percaya ya dan amin, mungkin kita lakukan bagian kita menabur. Tapi di tengah jalan, karena kita banyak baca berita negatif, ya kalau kita lihat YouTube, lihat WhatsApp, tidak semua yang kita kira baik itu ternyata memberi makan kerohanian kita. Sebagian itu bisa seperti racun, ya, membuat kita itu mandek, ya, stuck. Ingat, kalau sesuatu itu bisa masuk akal, logika, ya nggak perlu iman lagi, ya. Itu sudah dengan sendirinya terjadi. Tapi ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita percaya janjinya, dalam prosesnya itu serangannya banyak, ya. Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, atau fokus yang terpecah, ya. Keinginan akan berbagai hal yang lain membuat kita akhirnya seperti dikatakan benih itu terhimpit ya oleh semak duri yang tumbuh sehingga benih itu tidak berbuah. Jadi memang kita harus jaga ya bacaan kita, pikiran kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube sekarang ini kan wah banyak sekali kita dengar firman Tuhan. Tapi kadang-kadang itu seperti kontradiksi karena memang pengenalan tiap orang akan Tuhan itu tidak sama. Dan kalau kita sudah mendengar satu firman ya dan kita dapatkan ya dan amin, kita harus jaga ya pertumbuhan iman kita itu dari mungkin pengertian atau pengajaran yang mungkin dari hamba Tuhan juga, tetapi dia tidak percaya mungkin dalam hal apa yang kita dengar itu. Nah, kalau kita kemudian membiarkan apa yang dia sampaikan itu menguasai pikiran kita, maka itu seperti semak duri yang menghimpit benih yang sedang tumbuh itu sehingga tidak bisa berbuah. Ya. Jadi ada bagian kita. Ya. Coba lihat bagaimana pengalaman Daud misalnya.
Dia sudah jelas diurapi di hadapan abang-abangnya menjadi raja. Sudah jelas bahwa dia akan menjadi raja di Israel. Tapi butuh waktu belasan tahun. Dan seringkali sepertinya yang dijanjikan itu tidak membuahkan hasil. Ya, tidak kelihatan tanda-tanda akan terjadi. Malah sebaliknya, dia dikejar-kejar, dia kerja dengan baik pada Saul malah mau dibunuh. Ya. Dan banyak ujian Daud alami dan dia lulus ya. Ada juga bagian-bagian hidup dia juga di mana dia nggak lulus ya. Tapi kan firman Tuhan juga mengatakan di Mazmur 37 ya, bahwa kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, Tuhan menuntun hidup kita, tapi dikatakan juga kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya dalam pertumbuhan kita, kadang-kadang mungkin kita bisa kepleset ya, karena satu dan lain hal. Tapi kan Tuhan menopang kita ya. Lalu bangkit lagi, maju lagi, jalan lagi. Sehingga akhirnya Daud itu ketika dia menjadi raja, bukan karena undian ya seperti Saul, tapi seluruh rakyat itu datang akhirnya meminta Daud untuk menjadi raja. Karena mereka tahu bahwa selama ini Daudlah yang memimpin mereka. Nah, jadi sekali lagi kita perlu menjaga apa yang kita dengar ya. Kalau kita sedang percaya satu hal, misalnya begini, kesembuhan ilahi. Kita percaya ada janji Tuhan, dia itu Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Kita percaya bahwa kalau kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, ini yang di perjanjian lama ya, Jehovah Rafa. Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun kepada kita. Jadi hal mendasar yang kita perlu pegang bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Kalau seseorang mengalami penyakit itu bukan dari Tuhan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang dia nggak sadari sehingga terjadi celah dalam hidupnya. Ya, misalnya makannya salah, minumnya salah, istirahatnya juga kurang, atau karena dia berada dalam satu lingkungan yang tidak steril, ya banyak virusnya dan kondisi tubuh dia sedang lemah sehingga dia terserang penyakit. Ya, bisa seperti itu. Nah, tapi kalau kita katakan ya ini zaman flu, semua orang kena ya. Kita membuka pikiran kita terhadap pemahaman bahwa hal yang wajar ya untuk orang kena sakit. Padahal firman Tuhan kalau kita baca, Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Jadi jangan pernah berkata bahwa penyakit itu dari Tuhan. Bahkan di surat Petrus dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Nah, waktu praktiknya bahkan kita dengar barangkali ada hamba Tuhan lain khotbahkan bagaimana Tuhan pakai penyakit untuk mengajar dia. Ya. Bukan berarti penyakitnya itu Tuhan kirimkan. Nah, kalau terus kita mentolerir ya beberapa hal dan kita berpikir ya memang Tuhan tidak ingin kita sembuh ya, maka itu menjadi celah. Atau itu menyerang iman kita yang sedang bertumbuh. Jadi memang harus hati-hati ya menjaga pikiran kita. Ingat bagaimana Ayub di pasal 42, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, di Ayub 42 ayat 5. Jadi sebelumnya Ayub ini kenal Tuhan dari orang lain. Ya sama kayak kita juga begitu kan ya. Kita kenal Tuhan karena orang tua kita mengajarkan kita, membawa kita ke gereja, ke sekolah minggu. Kita dengar pendeta kita khotbah, kita ikut persekutuan, kita belajar. Tapi seharusnya kita harus bertumbuh dalam pergaulan dengan Tuhan. Sehingga kita sendiri secara pribadi punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita kejar ya. Belajar untuk mendengar dia berbicara, bangun hubungan dengan Tuhan, dan jaga informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi ya. Ingat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang menyimpan firman itu dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. God is good all the time. Amin.